Anak seorang nabi tidak mungkin melakukan kedurhakaan, apalagi kedurhakaan yang sampai pada taraf kekafiran. Beda sama istri, karena nabi dengan istrinya itu nggak ada hubungan darah. Mereka sebenarnya orang lain, cuma menikah itu doang, jadi nggak ada hubungan darah. Sehingga wajar saja dalam Al-Quran disebutkan Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut. Istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut disot masuk neraka karena mereka melakukan pengkhianatan dalam beragama. Ini wajar saja karena istri itu nggak ada hubungan darah sama sang nabi. Beda sama anak. Tentu saja yang saya maksud di sini adalah anak kandung. Anak kandung itu mewarisi DNA kenabian. Ada darah kenabian yang mengalir dalam tubuhnya. Jadi nggak mungkin terus melakukan kemaksiatan, kedurhakaan, apalagi yang sampai pada taraf kekafiran. Terus banyak yang bilang begini, itu nyatanya anaknya Nabi Nuh melakukan pembangkangan, melakukan kedurhakaan, kafir. Terus anaknya Nabi Adam itu membunuh saudaranya sendiri. Bahkan itu adalah pembunuhan pertama dan itu dilakukan oleh anaknya Nabi. Terus lagi anaknya Nabi Yakub, saudaranya Yusuf, itu kan mereka orang-orang jahat. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama anaknya Nabi Nuh. Para ulama ternyata tidak satu suara. Tidak semua ulama sepakat bahwa yang melakukan kedurhakaan itu, pembangkangan itu adalah anak kandung Nabi Nuh. Bahkan dari namanya saja ulama sudah berbeda pendapat. Ada yang berkata namanya Kan'an, ada yang berkata namanya Yam. Itu baru namanya. Dan ulama juga berbeda pendapat tentang status anak ini. Apakah ini anak kandung atau bukan? Memang jumhur ulama mengatakan bahwa ini adalah anak kandung. Tetapi jumhur itu enggak terus berarti pasti benar, enggak. Jadi yang kelompok yang mengatakan bahwa ini adalah anaknya Nabi Nuh berpendapat bahwa di dalam Al-Quran disebutkan wanada Nuhun ibnahu. Pakai katanya, diksinya ibnahu. Terus Nuh memanggil anak itu juga pakai bunayya. Ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Pakainya ya bunayya. Sehingga kelompok ini mengatakan, oh ini pasti anak kandung. Tapi kita semua tahu bahwa ketika seseorang memanggil anak kecil itu nak, itu enggak selalu terus berarti itu anaknya. Maksudnya enggak berarti itu terus anak kandungnya. Orang tua yang memanggil anak angkatnya juga pakai nak. Orang tua yang memanggil anak tirinya itu juga pakai nak. Bahkan kadang paman manggil ponakannya itu juga nak. Kakek nenek memanggil cucunya kadang juga nak. Bahkan orang yang nggak kenal ada anak di jalan, di pinggir jalan gitu. Mereka kadang manggil ya Beni. Itu biasa saja dan itu nggak berarti anak itu adalah anaknya atau anak kandungnya, enggak. Sehingga pendapat ini enggak 100% benar ketika itu disebutkan ibnahu atau manggilnya ya bunayya, enggak lantas itu adalah anak kandungnya. Itu pendapat yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ada yang mengatakan anak itu memang lahirnya di ranjangnya Nabi Nuh, di rumahnya Nabi Nuh, dilahirkan oleh istrinya. Tapi itu bukan anaknya Nabi Nuh, melainkan anak dari hasil perselingkuhan istrinya Nabi Nuh dengan orang lain. Ada yang mengatakan seperti itu. Pendapat kedua ini sebenarnya sulit untuk diterima, karena sebagaimana kata Ibnu Abbas dan juga para ulama lainnya, ma baghatim ra'atu nabiyyin qat. Ada juga yang berkata ma zanatim ra'atu nabiyyin qat. Istri seorang nabi itu enggak mungkin melakukan perzinahan. Istri seorang nabi itu enggak mungkin melakukan perselingkuhan sampai hamil. Jadi bertentangan dengan
qaul tersebut. Cuma argumentasi dari pendapat kedua ini adalah di ayat yang innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu shalih, innahu amalun ghairu shalih. Seakan-akan ayat ini berkata, Nuh, anak itu yang kamu kira adalah anak kandungmu, itu sebenarnya adalah amalun ghairu shalih, hasil dari perbuatan yang tidak baik, yaitu perselingkuhan yang dilakukan oleh istrimu dengan orang lain. Tapi ini banyak ditolak oleh para ulama karena maksud dari ayat ini itu bukan terus itu hasil perselingkuhan, enggak. Tapi innahu amalun ghairu shalih, maksudnya adalah dzu amalin ghairi shalih. Dia memiliki perbuatan yang enggak baik, maksudnya dia melakukan perbuatan yang enggak baik. Itu bu anakmu, bu enggak anakmu, dia enggak mengikuti tuntunanmu. Dia bukan anak yang baik. Jadi ya udah biarkan saja, enggak usah diajak masuk ke kapal. Tapi kelompok kedua ini tetap kekeh. Karena di ayat yang lain disebutkan fakhonatahuma, mereka berkhianat. Dalam hal ini istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Nah, di sini kan istrinya Nabi Nuh. Istrinya Nabi Nuh berkhianat. Berkhianat itu ya bisa berarti berselingkuh, berzina dengan orang lain. Tapi para ulama banyak keberatan dengan pendapat tersebut. Mereka mengatakan, enggak, fakhonatahuma maksudnya itu bukan terus pengkhianatan yang selingkuh sampai hamil, sampai punya anak. Bukan pengkhianatan dalam hal rumah tangga, tetapi pengkhianatan dalam hal agama. Istrinya Nabi Nuh mengatakan suaminya gila. Suamiku gendeng, mosok ora ono laut, ora ono kali kok nggih prau, bento, goblok. Suaminya digoblok-goblokin sendiri. Itu pengkhianatannya di situ. Kalau istrinya Nabi Lut, jadi Nabi Lut kan nabi itu, sering dapat tamu. Nah itu kalau ada tamu yang ganteng-ganteng, istrinya Nabi Lut itu malah broadcast gitu, malah ngasih Sherlock sama kaum pelangi, sama kaum berak lancar. Kalau malam dia bikin api, kalau siang dia bikin asap. Jadi orang-orang, ada tamu ganteng nih, ada cogan juga. Terus kaum pelangi sama kaum berak lancar itu langsung geruduk-geruduk ke rumahnya Nabi Lut. Nah itu pengkhianatan istrinya di situ, khianat dalam hal agama. Atau ada juga yang berkata khianat di situ maksudnya adalah namimah. Intinya itu pengkhianatan dalam hal agama, bukan dalam hal rumah tangga. Kemudian pendapat yang ketiga adalah pendapat yang mengatakan bahwa itu adalah anak dari istrinya Nabi Nuh. Jadi bawaan istrinya sudah bawa anak sebelum menikah dengan Nabi Nuh. Ya mungkin janda yang sudah punya anak terus menikah dengan Nabi Nuh, berarti itu adalah anak tirinya Nabi Nuh. Dan ini sama sekali enggak berarti istrinya Nabi Nuh melakukan perselingkuhan atau perzinaan. Itu adalah anak dari hasil pernikahan yang sah dengan orang lain sebelum menikah dengan Nabi Nuh. Pendapat ini dikuatkan dengan qiraat yang lain, yaitu Sayyidina Ali diriwayatkan bahwa beliau itu membaca wanada Nuhun ibnaha, hanya panjang, dan dhamirnya kembali ke istrinya. Berarti itu adalah anak istrinya. Kemudian bacaan Muhammad bin Ali dan Urwah bin Zubair itu wanada Nuhun ibnaha, tapi hanya pendek. Jadi sama kayak wanada Nuhun ibnahu, sama kayak ibnahu, tapi dia dibaca ibnaha, hanya pendek. Jadi dhamirnya juga kembali ke istrinya Nabi Nuh, ke Imra'atun Nuh. Kenapa kok bisa begitu? Kok ibnaha enggak ada alifnya, tapi di fathah? Itu kalau di nahwu iktafaya bil fathati anil alif. Dan meskipun di qiraah kita itu bacanya ibnahu,
ibnahu. Itu enggak menutup kemungkinan bahwa itu adalah anak dari istrinya, karena ketika sudah menikah maka anak dari si istri itu juga anaknya juga meskipun bukan anak kandung. Dan ini juga dikuatkan dengan ayat ketika Nuh berkata inna bani min ahli. Nuh tidak berkata inna bani minni, tetapi min ahli. Itu menunjukkan bahwa itu bukan anak kandungnya. Dan pendapat yang ketiga ini yang menurut saya lebih wajar, karena dia bukan anak kandung Nabi, dia melakukan kedurhakaan sampai pada taraf kekafiran, itu wajar-wajar saja. Sekarang kita bahas yang anaknya Nabi Adam. Banyak banget yang bilang bahwa yang melakukan pembunuhan pertama kali adalah anaknya Nabi Adam, membunuh saudaranya, sehingga setiap ada orang yang membunuh, dia dapat dosa membunuh juga. Oke. Jadi ini berasal dari ayat watlu alaihim naba abnai adam bil haqq. Ulama tidak satu suara, tidak semua ulama sepakat bahwa ibnai Adam ini adalah anak kandungnya Nabi Adam. Memang pendapat yang populer banget adalah yang mengatakan mereka berdua adalah anak kandungnya Nabi Adam yang bernama Qabil dan Habil. Pendapat ini tentu saja didasari oleh teks ayat itu tadi. Watlu alaihim naba abnai Adam, ibnai Adam, dua anak Adam. Padahal istilah anak Adam atau anak Adam itu sudah menjadi istilah untuk menunjuk manusia. Setiap manusia itu ya disebut anak Adam. Dalam hadis dikatakan idza mata ibnu Adam. Tentu saja ibnu Adam di situ maksudnya ya manusia, siapapun manusia, enggak terus anak kandungnya Nabi Adam, enggak. Di dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat ya bani Adam. Ya bani Adam, wahai anak-anak Adam. Maksudnya ya keturunan Adam gitu, manusia, bukan terus anak kandungnya Nabi Adam. Nah, ibnu Adam itu bentuk mufradnya, bani Adam atau banu Adam itu bentuk jamaknya. Kalau musananya ya ibna Adam atau ibnai Adam. Nah, di ayat tadi watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq. Dan itu enggak terus berarti dua anak kandung Nabi Adam, enggak. Tapi kelompok pertama ini tetap kekeh mengatakan itu anak kandung Nabi Adam. Karena di situ dikatakan bahwa si anak setelah membunuh saudaranya itu nggak tahu harus ngapain ke mayatnya. Mayat ini mau diapain nggak tahu, sehingga Allah harus mengirimkan ghurab atau burung gagak. Fa ba'atsallahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Terus baru qala ya wailata a'jaztu an akuna mithla hadzal ghurabi fa uwariya sawata akhi. Kalau itu dilakukan oleh orang yang datang kemudian, nggak mungkin mereka nggak tahu cara memperlakukan jenazah, nggak mungkin mereka nggak tahu cara memperlakukan mayat. Padahal begini, itu kan membunuh, apalagi kalau itu saudaranya. Dan apalagi kalau itu adalah pembunuhan yang pertama kali, itu kan pasti paniknya. Kalau kamu pernah lihat atau nonton film agak lain itu kan film baru. Film baru itu yang ada adegan orang mati di rumah hantu. Tentu si anak-anak ini kan tahu kalau ada orang mati itu diapain kan tahu toh. Ya, kalau mati ya dikubur. Tapi karena panik jadi nggak tahu harus diapain, meskipun pada akhirnya ya dikubur juga. Nah ini karena dia membunuh, dan mungkin itu adalah pembunuhan yang pertama kali, maka wajar saja panik. Jadi ini harus diapain? Apa saya potong-potong kecil, terus saya masukkan ke kresek, atau saya bakar, atau saya buang ke sungai,
atau saya hanyutkan ke laut, atau apa nih, bingung. Terus ada gagak, terus eker dimasukkan, terus ya udah, kenapa aku nggak melakukan kayak dia saja, kenapa nggak saya pendem saja, kan lebih aman gitu, maksudnya nggak kelihatan mayatnya gitu kan. Jadi itu nggak bisa dijadikan alasan bahwa Ibnu Adam itu adalah anak kandungnya Nabi Adam. Nah, sekarang kita masuk yang pendapat kedua. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa itu bukan anak kandungnya Nabi Adam. Itu adalah 2 orang Bani Israel. Karena lagi-lagi tadi Ibnu Adam, anak Adam itu adalah istilah untuk menunjuk manusia. Setiap manusia disebut sebagai anak Adam. Karena ini 2 orang, maka disebutnya Ibnu Adam. Dan pendapat ini dikuatkan juga dengan ayat setelahnya, yaitu min ajli dzalik, yang waliknya itu min ajli dzalik katabna ala bani Israil, katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fakannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha fakannama ahya an-nasa jami'a. Dan pendapat yang kedua ini lebih mudah untuk kita terima, karena ini nggak langsung anak kandungnya Nabi. Kalau langsung anak kandungnya Nabi Adam kok kayaknya nggak mungkin lah, karena mewarisi DNA kenabian nggak mungkin. Yang ketiga, anaknya Nabi Yakub atau anak-anaknya Nabi Yakub, karena ini ada banyak. Mereka mengatakan wa nahnu usbah. Ini memang agak lain sih, anak-anaknya Nabi Yakub ini. Jadi di antara mereka ada yang pernah mengusulkan untuk membunuh Yusuf, yang itu adalah saudaranya sendiri. Uqtulu Yusuf, patenono Yusuf. Jadi mereka musyawarah itu, kenapa sih bapak kita kok kayak pilih kasih gitu sama Yusuf. Terus ada yang ngusul, ya udah kalian bunuh aja Yusuf. Tapi menariknya dia bilang uqtulu Yusuf, patenono Yusuf, nggak terus ayo kita bunuh Yusuf, enggak, karena dia tahu membunuh itu perbuatan yang keji banget. Jadi kalian saja yang melakukan, jangan saya nggak ikut-ikutan. Padahal ya sama aja gitu dosanya gitu. Dia yang ngide malah kan, umpama ketangkap polisi ya malah dia gitu yang ditangkap, karena dia yang ngide, dia yang nyuruh. Tapi setelah itu dia juga memberikan pilihan yang lebih ringan lagi. Setelah uqtulu Yusufa awitarahuhu arda yakhlu lakum wajhu abikum, atau buaan Yusuf, taruh di tempat yang jauh, yang kira-kira ayah kita nggak melihatnya lagi, sehingga kasih sayang ayahmu, ayah kalian itu kembali pada kalian. Dan lucunya habis itu dia bilang watakunu min ba'dihi qauman shalihin. Habis itu kalian tobat, kalian jadi orang yang soleh lagi. Ya namanya juga anak Nabi kan, jadi tahu konsep tobat, tahu bahwa membunuh pun itu kalau tobat ya diampuni juga. Ya, ngusir atau membuang adiknya itu tahu kalau itu dosa, dan dia juga tahu konsep tobat. Jadi watakunu min ba'dihi qauman shalihin. Habis itu kalian jadi orang soleh lagi, tobat lagi. Ya, namanya anaknya Nabi kan, tahu konsep tobat. Diduga yang ngomong ini itu namanya Syam'un. Habis itu terus disangkal sama kakaknya yang lebih bijak, kakak pertamanya yang lumayan bijak tapi ya tetap nakal juga, namanya Yahuda. Dia bilang la taqtulu Yusuf, jangan bunuh Yusuf, janganlah, itu juga adik kita gitu loh. Ya meskipun beda ibu, tapi kan ibunya dia itu juga adiknya ibunya kita. Jadi Nabi Yusuf itu 13 bersaudara. Yahuda, terus Rubel, Syam'un, Lawi, Robalun, terus Yasjur, Dinah, Dan, Naftali. Dan itu namanya Dan. Terus Naftali, Jad, Asyir, Bunyamin, terus Yusuf. Nah yang 7 pertama itu anaknya Bulia, ya namanya Lia. Yang 7 pertama yang dari Yahuda sampai
Naftali itu anaknya Bulia. Kemudian yang Gad sama Asyir itu anak dari selirnya Nabi Yakub. Namanya Zulfah sama Baliha. Kemudian setelah Bulia meninggal, yang anak dari kakak yang 7 tadi itu, terus Nabi Yakub menikah dengan adiknya Bulia, namanya Bu Rahel. Nah, Bu Rahel ini punya anak namanya Bunyamin sama Yusuf. Jadi ya adik kandung karena bapaknya sama, adik tiri karena ibunya beda, misanan juga karena ibu mereka bersaudara. Nah, kata Yahuda, kakak pertama ini nggak disebutkan dalam Al-Quran namanya, cuma para ulama banyak yang mengatakan yang ngomong itu adalah Yahuda. Dia bilang, udahlah nggak usah dibunuh, masuk karena merebut perhatian ayah saja kok sampai membunuh. Jangan, itu terlalu besar dosanya. Anaknya Nabi jadi nggak mungkin melakukan pembunuhan, nggak mungkin. Jangan, terlalu besar dosanya. Terus kata adik-adik, ya kan habis itu tobat kan diampuni. Ya benar, kita bisa tobat setelah itu, tapi siapa yang menjamin bahwa tobat kita akan diterima? Ya kan? Ya udah gini aja. Inilah taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabatil jub. Buang saja di sumur. Tapi jangan sumur yang banyak airnya, dia nanti tenggelam, bisa mati. Jangan juga terlalu dalam, nanti repot, nafasnya repot. Ya sumur yang biasa-biasa, yang cetek-cetek, yang yaltaqituhu ba'dus sayyarah. Yang kalau ada orang jalan, ada musafir, ada orang pokoknya jalan lewat situ, dia menemukan Yusuf, dia ngambil Yusuf. Dan bisa jadi ketika mereka membuang itu, mereka masih ngintip dari kejauhan, jadi dilihat ada yang ngambil atau enggak. Jadi namanya anaknya Nabi, melakukan jahat nih, nggak mau teman-teman jahat ya. Karena bagaimanapun Yusuf ini adik kita gitu. Kita singkirkan saja, tapi kita pastikan ada orang yang merawat dia. Kan tujuan kita cuma merebut perhatian ayah kita kembali toh. Ya udah, gitu aja, nggak usah kita bunuh. Terus nanti kita ngomong sama ayah gimana? Ya udah, kita sembelih kambing, darahnya kita taruh di bajunya Yusuf. Udah, kita bilang saja bahwa Yusuf dimakan serigala, udah beres. Ya tetap itu perbuatan yang nakal, perbuatan yang tidak elok. Tapi seiring berjalannya waktu, pada akhirnya mereka pun bertobat. Mereka mengakui kesalahannya pada Yusuf, dan Nabi Yusuf memintakan ampunan kepada Allah untuk mereka. Kata mereka, qalu tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khatiin. Terus kata Yusuf, qala la tathriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Selain itu mereka juga meminta ayahnya untuk memohonkan ampun pada Allah, dan mereka juga mengakui kesalahannya pada ayahnya itu. Dan ayahnya, yaitu Nabi Yakub, juga memohonkan ampun pada Allah. Mereka bilang, qalu ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khatiin. Terus ayahnya bilang, qala saufa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Dan mereka pun akhirnya hidup bahagia selama-lamanya. Jadi gitu, anak Nabi gak mungkin melakukan kedurhakaan. Malah ada yang bilang gini, itu nyatanya Nabi Muhammad sendiri pernah bilang, itu Rasulullah pernah bersabda, lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, akan aku potong tangannya. Nabi Muhammad itu, ya Rasulullah itu milih diksi itu nggak ngawur, dan beliau itu pakainya lau. Lau anna Fatimah, lau itu menunjukkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi sebenarnya, nggak mungkin terjadi. Jadi Sayyidah Fatimah nggak mungkin mencuri.
Nggak mungkin. Kalau kita lihat di Al-Quran, kok ada law, itu pasti sesuatu yang nggak mungkin terjadi. Misalnya, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Seandainya Allah menghendaki umat ini satu pikiran, satu agama, satu ormas, sak dunya NU kabeh, nggak mungkin. Pakainya apa? Laut. Beda sama idza itu pasti terjadi. Idza waqa'atil waqi'ah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, idza jaa nasrullahi wal fath. Pasti terjadi. Kalau bisa terjadi, bisa enggak. Itu jadi anak Nabi, anak kandungnya, itu enggak mungkin melakukan kedurhakaan, apalagi sampai yang tingkat kekafiran itu enggak mungkin. Ini yang anak langsung loh ya. Karena anak langsung itu mewarisi DNA kenabian sekurang-kurangnya 50%. Nah, sekarang bagaimana kalau dia keturunan ke-38, ke-39, ke-40? Nah, ini beda lagi. Jadi begini.